selamat datang di Ngobrol Bareng. Nah, di sini adalah tempat yang pasti asik banget buat ngobrol seru, santai, tapi tetap berbobot. Nah, di sini bareng aku Bire yang akan nemenin kalian selama ngobrol di Ngobar ini. Nah, teman-teman tahu nggak, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang dia mahasiswa juga, tapi dia tuh super berprestasi juga sepertinya ya. Terus dia tuh punya bisnis yang emang dia lagi merangkak kecil-kecil, cuman kan dari kecil-kecil itu siapa tahu jadi bukit ya. Nah, langsung aja kita sambut orang ini yang super kayaknya dia agak-agak cuek sih orangnya. Kita langsung sambut aja, namanya Palmera. Hai. Halo teman-teman semua. Nah ya udah say hi kan dia, datang dia ramah ya guys. Dari sini kita udah lihat kalau dia ramah. Nah Palmera, tapi sebelumnya coba lu perkenalkan diri, nama lu siapa, terus lu dari universitas apa sama jurusan apa? Oke, perkenalan dulu ya. Iya boleh. Oke, Semua situ. Halo teman-teman semua, kenalin gue Palmera Jovando. Gue dari Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi, dan sekarang saat ini lagi semester 6. Oh iya, semester 6, oke. Iya, kenapa? Terus, ya nggak apa-apa. Lu NPM-nya berapa? NPM? Iya, ini harus dijawab. Jangan dong, ya. Ini gimmick ya guys. Nah, sebelum gue masuk ke topik-topik yang asik banget nih, kayak seputar bisnis ya, gue mau tahu deh kayak kesibukan lu itu sehari-hari itu ngapain deh? Kesibukan sih belakangan ini paling yang pertama kuliah ya udah pasti, ya kan? Bolos ya? Enggak dong, masih kuliah. Belum, jangan bolos ya, jangan bolos, tidak boleh. Terus yang kedua pastinya ngejalanin ini sih ya, bisnis sih ya, karena kan saat ini masih ngejalaninnya sendiri, belum ada partner atau belum ada karyawan gitu ya. Oh iya? Iya, jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Terus? Dan yang terakhir ada Aslab, kebetulan gue juga jadi asisten lab di Lab TV Gunadarma. Oh, lu jadi kayak aktif juga ya di kampus ya? Lumayan lah ya gitu, nggak dibilang aktif banget tapi ya oke lah gitu. Berarti lu kayak kakak-kakak hits gitu dong, yang famous, yang kayak ih ada Kak Palmera nih gitu dong? Nggak juga sih. Bohong lu pasti. Lu kali kayak gitu ya? Iya dong. Oh gitu dong, mau ngaku ya? Bohong ya guys, bohong. Nah, emang tadi kan lu bilang lu bisnis sendiri nih, nggak ada partner. Berarti bisnis ini itu lu bener-bener sendirian tuh gimana? Maksudnya kayak lu di rumah aja, terus lu ada barang-barangnya lu kayak sortir sendiri, ini sendiri apa gimana? Jadi emang ini bisnis gua, kalau ngomongin bisnis sih agak berat mungkin ya. Gua sih gampangnya nyebutnya kayak jualan. Emang ini gua ngejalaninnya sendiri. Jadi mulai dari beli stoknya, gua foto-foto produk, gua editing, gua pasarinnya, marketing segala macam itu semua gua kerjain sendiri. Oh iya. Tuh. Tapi kayak lu kan kerjain ini semua sendiri kan, pasti kan kayak misalkan nih lu lagi kerjain si kerjaan lu ini, tapi kan lu juga ada kesibukan kuliah kan, sama tadi lu asap itu lu maksud gue lu ngebagi waktu 3 itu tuh gimana? Kayak rumit banget dah kalau dari penjelasan lu gitu. Lumayan sih, paling ini sih biasanya gue kalau misalkan emang ada hari kosong atau ada misalkan nih gue ada kuliah itu tiap hari Senin Selasa misalnya, 2 hari kan, Senin Selasa. Nah hari sisanya kayak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kalau kosong gue bener-bener fokusin buat stok produk sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan nanti ada orang yang beli tiba-tiba hari ini lagi biasanya kan suka ada hari belanja nasional tuh kayak 12. Oh ikut kayak gitu-gituan? Iya, itu semua toko pasti ikut. Nah biasanya kalau tanggal kembar gitu kan penjualan naik tuh, biasanya tiba-tiba yang kejualnya 10 tiba-tiba mungkin bisa 20 gitu-gitu. Karena gue udah nyetok banyak, jadi gue nggak terlalu keteteran. Jadi gitu. lu tinggal kirim. Oh berarti aja, lu tuh nggak cuma dari apa kayak misalkan dari omongan teman ke teman, karena kan banyak kayak mahasiswa yang juga jualan kan guys, kayak pre-love lu kalau cewek-cewek tuh kayak pre-love gitu-gitu kan. Nah itu tuh berarti kalau lu tuh bener-bener masukin barangnya ini ke dalam e-commerce gitu, atau lu kayak ngomong-ngomong juga ke teman-teman kayak lu beli dong barang-barang gue jual ini gitu-gitu, atau enggak? Kalau pertamanya mouth by mouth ya bahasanya, kenalin ke teman-teman dulu karena kan ibaratnya kita belum punya pasar, kita belum punya nama kan, belum punya branding. Pertama pasti tawarinnya ke teman-teman dulu, kayak nih gue bikin ini nih, cobain gitu. Itu juga kan muter modal utama kita. Modal pertama kan biasanya kecil ya. Itu muter modal pertama sampai agak gede, agak banyak. Nah habis itu gue coba jual itu pertama kali itu di marketplace Shopee, dan kebetulan lumayan naik gitu. Jadi sekarang gue fokus jualannya itu memang di marketplace kayak Shopee, TikTok Shop. TikTok lo ada juga? Shop ada. Tokopedia juga ada. Lazada lo juga ada? Lazada belum. Oh belum, nggak sekalian lo masukin Lazada? Pengen sih, cuman kayaknya belum selaku itu karena gue utamanya itu kan dari Shopee ya. Iya. Dan kalau misalkan gue
selama ini di TikTok Shop sama Tokopedia itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau gua buka ke terlalu banyak toko kayak di Lazada, di tempat-tempat lain, takutnya kebanyakan toko kan nggak kepegang takutnya. Oh, enggak, gua kira lu tuh kayak bikin bisnis tapi kayak bikin apa ya, pakai mahasiswa pada umumnya yang kayak hanya mulut dari mulut tapi dipasarin tuh dari Instagram aja. Jadi nggak yang sampai kayak TikTok Shop terus habis itu shopping, nggak kayak gitu. Ternyata lu emang se-wow itu ya sama bisnis lu. Nggak bisa dibilang wow sih. Biasa aja lah, biasa aja. So banget orangnya, so banget merendah. Terus lu juga ini nggak kayak alasan lu apa buat mulai si bisnis ini? Alasan utama sih dulu waktu itu ya, udah mulai lulus SMA kan, udah lulus SMA. Terus? Itu udah nggak dapet duit jajan lagi, ya kan? Udah nggak dapet duit jajan, mau nggak mau berarti kita harus nyari duit sendiri dong, lagi cowok gitu kan, gitu. Nah, karena gue dari SMA, jadi biasanya kan kalau SMK kan gampang ya nyari kerja ya, ibaratnya banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang bisa didapetin pakai lulusan SMK gitu, TKJ atau apa gitu-gitu kan. Nah, karena ini SMA, gue merasa kayaknya sulit nih buat daftar kerja sama orang gitu. Jadi gue pikir coba jualan aja kali ya gitu. Oh, tapi lu pernah nggak sih kayak ngalamin nih lu tuh bentrok ya waktu kuliah sama waktu bisnis itu? Jadi kayak aduh bentrok banget deh gitu. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih. Terus? Terutama waktu kemarin kan semester 5 itu bikin PI ya. Bikin PI itu kan nguras waktu ya. Kayak gue bener-bener di depan laptop tuh bisa berjam-jam. Yang dimana gue harusnya itu bisa mungkin setengah hari gue pegang laptop buat ngurusin kuliah biasanya, terus setengah hari gue habisin buat ngurusin kerjaan gitu ya, nyetok lah atau jualan atau segala macem. Ini bener-bener megang laptop mulu kan ngurusin PI. Nah itu jadinya agak mengganggu ini sih penjualan. Iya, nah, itu kan bentrok ya bahasanya gitu. Cara gue sih biasanya ini ya mau nggak mau kita jalanin aja sih. Paling karena ini kan gue jalaninnya masih di rumah ya, jadi gue minta bantuan orang rumah aja. Oh iya, ya untung orang rumah mau bantuin ya, bener. Bagus dah kalau kayak gitu. Gue soalnya kayak orang rumah gue pasti kalau gue jadi lu nggak ada yang mau bantuin. Iya, males gue. Nah, tapi nih kan lu tadi lu dibantu sama orang rumah kan, otomatis mereka itu punya reaksi, apalagi orang tua kan. Nah itu reaksi mereka tuh gimana sih pas tahu nih lu lagi merintis bisnis yang lagi lu lakukan sekarang? Mereka tuh ngedukung lu atau kayak jangan nih Valnera, jangan kayak gini dong gitu-gitu. Apa sih manggilnya di rumah Valnera kan dipanggilnya apa-apa? Panggil Jo. Ojo gitu. Ojo. Ya gue nanti manggil lu Jo sekarang. Terus gue ratu Jo, coba Jo. Iya udah dong, cerita dong Jo. Gimana Jo, coba Jo? Oke, kalau waktu merintis ya. Iya. Jadi bokap nyokap gue itu bukan pebisnis. Jadi mereka berdua itu sama-sama kerja di sebagai karyawan ya. Jadi ketika gue pertama kali coba jualan, itu mereka agak skeptis sebenarnya. Jadi mereka bertanya-tanya bisa nggak, lu bener-bener bisa jualan nggak gitu loh. Jadi waktu pertama kali gue jualan, itu modalnya bener-bener kecil, dan pernah waktu itu gue pengen minta modal sama bokap nyokap gue, nggak dikasih. Mereka tuh bilang kayak udah kamu jalanin bisnis pelan-pelan aja, pakai kalau untung ya udah diputar lagi duitnya. Padahal menurut gue minta modal juga nggak dipakai buat gue sendiri kan, tapi ke penjualan juga kan gitu. Tapi saat itu ya mungkin karena orang pertama di keluarga yang jualan gitu lah bahasanya, yang bisnis, jadinya mereka agak gitu bingung kali ya gitu, mau mendukung tapi masih bertanya-tanya juga jadi apa enggak. Tapi kalau sekarang udah cukup berjalan lah biasanya, orang tua sih dukung banget malah gitu. Seneng ya anaknya udah bisa ngasilin duit kali ya, istilah gitu ya orang tua pasti kayak gitu. Nah tapi nih dari tadi kan gue udah nanya-nanya ini kayak misalkan lu gimana cara lu ngerintis segala macam, tapi gue belum kasih tau ke temen-temen kalau misalnya lu tuh jualan apa nih. Sebenarnya gue juga masih bingung dan gue juga pasti teman-teman juga bingung kan, dari tadi nih orang jualan apa sih nggak dikasih tahu. Nah sekarang lu nih boleh nggak kenalin ini lu jualan apa nih? Ini produknya. Jadi ini produk utama di toko ya guys. Ini jadi ada dua, ini satu helmet cleaner, satunya visor cleaner. Nah ini seperti namanya, helmet cleaner dan visor cleaner. Ini buat membersihkan helm. Nah, jadi target pasar utama gue itu biasanya orang-orang yang hobi sama motor gitu. Kebetulan gue kan hobi motor juga ya. Nah, kenapa gue buka bisnis ini? Karena gue melihat kalau ternyata orang-orang seperti gue yang hobi motor butuh loh barang-barang kayak gini. Jadinya gue coba kita bikin aja kali ya, mungkin laku. Ini ya biar kagak bau ya helmnya ya. Iya, biar helm kagak bau, biar kagak kotornya juga ada parfum kan gitu. Tapi kalau misalnya dikasih parfum tapi helmnya nggak dicuci kan gimana tuh? Bau nggak? Tetap bau nggak sih itu? Tetap bau sih, makanya tergantung pemakaian juga. Kalau orang yang agak jorok ya dikasih parfum. Iya benar. Apalagi orang nggak sampoan gitu kan, terus dikasih parfum ini rasanya cuma ada di Bubble Gum aja. Yang gede
ini bubble gum, tapi yang kecil ada beberapa varian yang kecil-kecil bentuknya. Itu gue ada varian apel sama varian kopi juga. Ini lu bener-bener, ini yang racik siapa lo? Gua ya. Beneran? Bener. Ini isinya apaan? Nggak udah di-spill. Isinya sih ya formula parfum pada umumnya sih sebenarnya. Oh, lu racik di rumah? Iya, jadi kita benar-benar semuanya dari nol, benar-benar beli bahan-bahan mentahnya. Oh, lu di rumah, bener-bener di rumah? Di kamar, berarti lu ngeracik gituan? Enggak, kebetulan di rumah itu kan rumah gue tingkat ya, gue tingkat dan ada satu ruangan yang nggak kepake dan itu dijadiin gudang doang bahasanya, kayak barang-barang nggak kepake ditaruh situ. Ya udah daripada nggak kepake, daripada jadi ruangan kosong penuh debu, gue bilang sama nyokap gue, ini ruangan ini boleh dipakai nggak ya buat bikin-bikin, terus katanya yaudah nggak apa-apa tapi rapihin ya gitu. Ini dijual berapa sih ini? Nah, biasanya gue kan jual satu paket ya, jadi satu paket isinya dapat apa aja? Dapat 3 botol ini, 3 botol ini dan dapat lap. Nah ini dapat lapnya. Sebenarnya ini lap warna biru. Sebenarnya ada satu lagi lap yang warna hitam juga. Iya. Itu gue jual, sengaja gue jual itu hitungannya nggak tahu ya murah apa enggak buat lu. Satu paket itu sekitar 35 sampai 40 ribu. Murah ya? Dapat 3 ini. Dapat 3 ini sama dan ini lapnya 2. Lapnya 2 ya? Itu murah menurut gua. Murah. Gua kira nih harganya sampai 100-an gitu. Enggak. Kan gua kira. Nah, berarti emang dari awal itu gua ngincarnya itu marketnya emang middle low. Jadi sengaja gua kan kita sebelum jualan kita riset pasar dulu ya. Kita lihat kita pengen jualan ke siapa gitu kan. Kebetulan gue ngincarnya emang ke mahasiswa, ke orang-orang yang baru kerja atau baru-baru fresh grad. Kan duitnya udah lumayan ada gitu, udah mulai gajian gitu kan. Tapi belum gede-gede banget. Betul. Nah sengaja gue siapin produk di market segitu, harganya segitu buat mereka ini. Gitu. Oh, nih kalau misalnya teman-teman mau beli di mana? Lu kasih tahu dong ke teman-teman apa nama tokonya itu loh. Kalau mau beli bisa banget cek di ada 3 ya, jualannya itu di marketplace itu ada di Shopee, TikTok dan Tokopedia. Utamanya di Shopee karena di Shopee itu itu banyak banget diskonnya. Gue sengaja banyak taruh diskon di Shopee karena lu ikut THR sale nggak? THR sale ayo kakak lu kan nggak? Halo kakak dibeli, ayo silakan dibeli ini diskon kita pengen coba ikutan ya, cuman belum disiapin sih. Ini apa nama tokonya di Shopee? Coba nama tokonya Expo. Jadi ini kan ada logonya ya, Expo EZVO _20 itu nama tokonya, bisa langsung dicari di Shopee. Artinya apa itu nama lo? Jadi sebelum ketemu Expo itu namanya tuh EZ Cleaner. Apa itu? Jadi kalau kalian lihat ini, kalau lo lihat ini desain yang sekarang ini tuh hasil dari desain yang udah diupdate berkala. Sebelumnya pertama kali namanya EZ Cleaner. Kenapa EZ? Maksudnya tuh easy gitu. Jadi pembersihan mudah. Gue ngerti. Cerdas loh dia loh. Ya entah gue gimana, pokoknya dari EZVO, EZ Cleaner. Gue cek di web, ternyata udah ada merek EZ Cleaner. Jadinya gue, ini biar nggak dikira duplikat. Iya, harus bikin merek baru. Ya udah gue entah gimana. Akhirnya ketemu ini, ya udah gue bikin udah. Berarti lu pembisnis muda ya. Ntar lu mau, lu nggak ini di TikTok lo sekali lu lu promosin TikTok, siapa tahu pada beli orang-orang TikTok. TikTok sih kebetulan baru bikin tokonya doang, tapi belum bikin akun. Biasanya kan ada akun jualannya tuh yang bikin video-video promo gitu-gitu kan. Iya, itu bikin. Itu belum ada sih. Lu bikin harusnya biar orang tahu, biar orang-orang jadi kalau mau beli enak kan. Nah, jadi kalau dari gue sendiri ya, gue tuh udah ngerasa cukup sih, karena ini emang oke banget ya guys buat kita tahu seputar bisnis Valnera. Nah, Valnera sebelumnya makasih banget ya udah sharing bareng kita, tapi sebenarnya kita tuh belum selesai guys, kita masih ada segmen berikutnya. Iya, ini soal game. Jadi ini game yang pastinya asik banget, ditunggu-tunggu, yang oke banget nih guys. Nah, sekarang kita masuk ke gamenya. Penasaran gak sih gamenya apa nanti? Yuk kita tunggu aja, stay tune. Hai semuanya, balik lagi di Ngobar. Nah, seru banget ya tadi ngobrol sama Kak Valnera. Jadi tuh kita tahu kalau misalnya bisnis itu nggak cuman modal dan untung aja guys, tapi kita juga perlu strategi, konsistensi, dan pastinya passion. Keren banget sih Kak. Biasa aja sih. Masa sih Kak? Passion
Mulutnya udah nggak sinkron guys, maklum puasa maaf. Nah pasti sobat ngobar masih penasaran banget kan sama Kak Valnera, tapi ngobrol serius mulu tuh bosen banget gak sih? Sekarang akan kita masuk ke segmen games yang pastinya asik, lebih santai dan juga lebih fun, seru banget nih teman-teman. Di segmen ini kita nggak cuma main game biasa, tapi ini adalah this or that. Jadi aku bakal ngasih dua pilihan dan lo tuh harus pilih salah satunya yang paling sesuai ya sama diri lo nanti. Alright. Lu nggak boleh pilih dua-duanya ya, harus satu. Tapi tuh ada syaratnya dan iya nggak boleh, harus satu aja ya. Terus ada syaratnya ya. Syaratnya itu lu nggak boleh mikir lama-lama. Jadi lu pas gua ngomong lu langsung jawab, oke? Oke, boleh. Ya bener ya, kalau lama Mikir dikit lah ya. nggak usah mikir, langsung jawab aja spontan. Gimana sih? Mantap. Siap kakak? Kameramen? Siap? Siap. Oke. Let's Kita go. mulai. Let's go. Yang pertama. Dulu. Bisnis or kuliah? Dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Bisnis. Kenapa tuh? Langsung, Ya. dibahas nih. Dikit-dikit aja, simpel aja. Oke, ya karena buat saat ini bisnis udah menghasilkan lah ya dibanding kuliah. Betul, berarti bisnis ya. Bisnis, Oke, yang ya. pertama beliau pilih bisnis guys. Terus bisnis dari nol atau franchise? Dari nol. Oh kenapa emang? Oh, dari nol tuh kayak kita ada rasa memiliki gitu. Oh, iya, kalau benar-benar. franchise itu kan kayak kita minjem merek orang. Oh iya benar-benar setuju. Yang ketiga kerja sendiri or kerja tim? Kerja tim. Loh kenapa? Ya walaupun saat ini belum kerja tim ya, tapi yang gue pelajari dari beberapa orang-orang yang punya bisnisnya udah sukses gitu ya, itu mereka selalu bilang kalau kita tuh kalau mau jalan lebih jauh, upgrade perusahaan itu emang harus Oh ada iya timnya, benar. gitu. Kalau sendirian keteteran ya nggak sih? Keteteran dan Betul. susah, pasti berat gitu. Nah ini harus jawab cepet ya. Oke. Pelanggan banyak tapi untung sedikit atau pelanggan sedikit tapi untung besar? Pelanggan sedikit tapi untung besar. Bener kan? Pelanggan sedikit tapi untung besar. Pelanggan sedikit tapi untung besar ya. Oh iya kenapa? Ya, karena pertama lebih santai kan, dan yang kedua Iya sih, benar. pelanggan sedikit tapi untung besar itu udah pasti marketnya itu dia ngambil yang Benar. high, yang middle up. Iya, Dan iya, biasanya orang-orang yang middle up itu lebih loyal sama merek. Misalkan orang udah suka merek ini nih, dia bakal pakai merek itu terus. Oh benar-benar. Jadi dia udah apa ya, di otak dia tuh udah milih, udah deh ini Iya. aja gue nggak mau coba yang lain Iya. kayak gitu. Benar, gue setuju. Nah ini nih promosi online atau promosi offline? Promosi online udah pasti. Oh online, iya kenapa ya? Kenapa Karena kalau ya udah pasti lah kan di zaman sekarang ya, kita kalau promosi online itu jauh lebih gampang buat mencakup banyak orang gitu. Oh iya benar-benar. Sekali promosi, iklan atau apa, biasanya kan kalau sekarang banyak yang di TikTok kan, Iya. orang bikin satu video viral nih, itu bisa kemana aja. Iya gitu. benar-benar. Jadi lu bisa nemu pelanggan itu nggak cuma dari Jabodetabek aja ya, dari Benar, luar juga bisa. bisa. Oh, bisa Tapi ada kemana-mana. pengiriman dari luar gak sih? Oh banyak. Oh, di ada mana? Sumatera ke Kalimantan juga banyak. Oh asli loh. Asli. Wah jauh bener ya guys. Nah terus abis itu promosi di IG or TikTok? Promosi di TikTok. Kenapa tuh Kak? Karena di TikTok itu orang kita bisa dapat engagement lebih luas, lebih banyak. Iya ya, kalau di IG itu lebih estetik Kalau aja di nggak IG sih? itu biasanya lebih ke branding sih kalau Iya, gua ngelihatnya, visual kayak juga. misalkan kita punya merek, kita ya udah kita ngedesain branding kita tuh di IG. Iya benar-benar. Terus di Gitu. TikTok itu yang benar-benar kayak ya udah Yang promosi bener-bener. on trendnya kan, Iya, iya benar. benar. Nah, Betul. helm full face atau half face? Full face. Kenapa? Karena full face secara desain ya itu lebih safety. Yang kedua, ya sebenarnya lebih safety sih, lebih aman dan lebih ganteng sih. Karena lu pernah ngeliat kan foto-foto orang pakai full face cakep gitu. Iya, gue lihat lebih dari. sporty. Tapi kalau gue lihat dari IG lu ya, Nah. kan lu pakai full face ya, gue Iya. ngap banget. Nggak, gue kalau pakai full face tuh gue ngap guys, karena kayak ini Jujur kan ya. cuma hidung doang kan, Iya, gue iya. kayak aduh susah banget. Terus kalau ngomong nggak kedengeran kan bener. Iya harus buka dulu kan. Beda Iya. sama half face yang lebih enak itu lebih nyantai. Gitu. Tapi lu ngap gak pakai jujur? Nah itu sebenarnya tergantung helm karena ada beberapa helm yang helm itu kan bisa macam-macam, ada helm buat full racing, Ya. buat full balap, sama buat touring atau segala macam. Kalau lo belinya yang buat nyaman, emang didesain buat kenyamanan, itu nggak ngap. Oh iya, lu nggak ngap yang punya lu? Yang punya gue nggak terlalu ngap, jadi dia di middle lah di tengah. Gitu. Oh itu dari ukuran pala atau ada sirkulasi udaranya Itu sih? dari ini apa ya? Jadi di helmnya itu emang didesain begitu. Kalau helmnya buat balap, emang desainnya tuh misal ya busanya lebih keras, anginnya dibikin lebih kedap gitu-gitu. Berat banget dong berarti pala lu itu pakai helm kayak gitu Ya sih? lumayan. Iya ya pasti ya. Lumayan. Tapi kan lebih safety ya karena Iya kan ya kita pakai benar-benar. motor Safety itu yang lebih pertama, aman. bener Iya. safety yang pertama. Tapi kalau udah pakai helm safety, bawa motor ngebut-ngebutan itu sama aja nggak? Sama aja nggak Nggak safety gitu juga. gitu ya.
Nah, terus lagi nih, helm glossy atau helm Dove? Helm glossy. Kenapa? Karena lebih gampang dirawat. Emang beda ya perawatannya? Beda. Jadi kalau helm Dove sama helm glossy itu punya finishing cat akhirnya itu berbeda. Kalau Dove itu kan ya jelas warnanya Dove kan. Iya. Kalau yang glossy itu clear dan cat clear itu dia pertama lebih gampang dibersihin karena kan kita tinggal ngelap aja itu udah kelihatan bersih. Yang kedua, kalau misalkan lecet itu kalau dipoles hilang. Beda dengan Dove. Kalau Dove nggak bisa dipoles, agak susah sebenarnya. Oh ya Allah, berarti kalau misalkan helm glossy itu dia better ya ternyata daripada helm Dove ya? Iya, makanya kalau lu beli helm half face atau helm-helm buat harian, kebanyakan mereka tuh pasti finishingnya glossy bukan Dove gitu. Karena memang Dove itu agak sulit untuk dirawat. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Pelanggan loyal atau pelanggan baru terus berdatangan? Pelanggan loyal. Kenapa? Karena pelanggan loyal yang seperti tadi udah gua jelasin sedikit kali tadi di depan, pelanggan loyal itu apa ya? Kalau mereka udah suka sama satu merek, dia bakal balik lagi repeat order dan nggak cuma repeat order, biasanya kalau orang udah suka, udah loyal, mereka kan pasti bakal rekomen ke teman-temannya. Oh iya, ya betul. Dan kalau udah rekomen ke temannya juga mikir dong kayak, ini teman gue udah saking sukanya nih sampai ngerekomendasiin merek ini, jadinya mereka juga ikutan kedepannya jadi customer yang loyal juga. Tapi pasti kita butuh pelanggan baru nggak sih buat kayak orang baru gitu ya kan? Nah, lanjut ya, tunggu dulu diskon atau bonus tambahan. Diskon. Kenapa? Karena biasanya diskon itu lebih eye catching buat orang yang pengen beli. Betul. Biasanya bonus tambahan itu nambah harga, ya nggak sih? Pertama nambah harga, dan yang kedua bonus tambahan itu orang mikirnya kan kayak, oke, gue tetap beli barang ini full harga, tapi dapat tambahan perintilan gitu kan? Iya. Biasanya buat orang yang baru pengen beli, mereka tuh nggak terlalu mikirin perintilannya. Misalkan lu pengen beli motor nih, kan lu fokus pengen beli motor kan? Iya. Nggak fokus kayak, oh kak nanti dapat helm, dapat ini, enggak. Gue pengennya beli motor dan kalau bisa dapat yang murah kan? Betul. Makanya lebih nyarinya ke diskon. Gitu. Tapi lu sering ngasih itu nggak kayak bonus tambahan ke bonus tambahan? Nah kalau buat gue sih kalau beli yang paket ya, jadi kan gue jual itu ada yang satu per piece, ada yang per paket. Nah yang per paket itu gue pertama kasih stiker gitu. Oh, stiker tempelan gitu ya? Iya, yang free. Jadi kayak mereka selain dapet barang yang mereka beli, dapat stiker lah. Jadi buat pemanis di helm mereka gitu. Oh, tapi kalau misalnya nih diskon itu bener-bener kasih diskon gede-gedean nggak? Terus kayak di hari tertentu aja, atau lu kayak misalkan contoh ya kayak misalnya setiap hari itu atau nggak setiap minggu lu tuh bakal ada diskon, atau lu kayak setiap event-event tertentu aja misalnya kayak lebaran kayak gitu-gitu? Nah kalau diskon itu beda-beda. Jadi ada diskon yang memang diskon itu di set untuk tiap hari harganya segitu. Ada juga diskon yang misalkan kayak hari belanja nasional atau tanggal kembar, itu pasti kita kasih diskon lain gitu. Atau voucher, biasanya misalkan buat pembeli pertama dapat voucher potongannya, jadi biasanya dapat potongan 10.000, karena pakai voucher dapat jadi 15.000. Oh iya betul, jadinya lebih murah, jadi tuh lebih menarik jujur ya. Lebih menarik lagi. Iya gitu. Betul. Tapi nih ya, gue mau boleh kan nanya sedikit lagi ya guys sebelum kita closing ya guys. Nah, tapi kalau misalkan kayak jualan kayak gini ya, itu tuh pernah nggak sih kayak ada nih orang review, tapi tuh reviewnya jelek. Jadi kayak yang review jelek tuh dia doang. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu tuh lu gimana? Itu kan otomatis ngerusak doang, kayak review bagus tuh semua jadi kayak karena satu ini tuh jadi turun kayak gitu. Buat awal-awal satu review jelek itu emang lumayan ngaruh ya, karena kan perbandingannya masih kecil gitu kan. Kecuali kalau sekarang udah banyak nih yang kasih review bagus, 1-2 review jelek itu nggak terlalu pengaruh. Nah kalau gue sih biasanya nih umumnya ya, kalau orang ngasih review jelek itu biasanya contoh pas nyampe barangnya ada yang bocor atau apa. Nah itu sebenarnya dari toko gue sendiri itu kita udah kasih disclaimer buat pembelinya, kalau emang nyampe barangnya rusak langsung retur aja. Jadi nggak usah bikin review, langsung bilang aja di chat, kak ini barangnya rusak atau barangnya damage. Itu bener-bener langsung kalau di toko gue ya, gue bener-bener langsung oh yaudah kak langsung balikin aja, duitnya langsung gue balikin biar sama-sama enak gitu, karena gue juga nggak pengen ngasih barang jelek ke customer kan. Tapi kan itu bukan salah lu, kayak kita kan nggak tahu ya, misalnya kita udah packaging aman, tapi kan dari pihak lain ekspedisi atau gimana itu kan nggak salah kita gitu nggak sih? Memang sih. Tapi rugi kan jadinya nggak sih atau nggak? Ya bisa dibilang rugi memang ya, karena kan kita udah nyiapin barang, terus nyampe sana rusak gitu kan, bisa dibilang rugi sih. Tapi dari kan gue pengen ngebentuk kepercayaan juga kan sama pembeli-pembeli gue, jadi
ya is okay lah gue rugi 10-20 ribu, is okay. Yang penting daripada gue dapet penilaian jelek gitu, yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan gue nunjukin kalau gue tuh sebagai penjual, sebagai pemilik brand itu kayak bertanggung jawab, kedepannya mereka jadi pelanggan loyal gitu, mereka percaya. Itu yang pengen dibangun. Oke. Nah, segitu aja segmen games kali ini. Nah guys, keren banget ya Kak Valnera, dia udah bisa nentuin ini bisnis atau kuliah, bahkan dia lebih milih bisnis loh guys daripada kuliah, bener-bener ya. Buat saat ini ya. Jangan ya guys, kita harus tetap kuliah, jangan kayak gitu Kak, kuliah juga Kak. Tetap kuliah. Curiga nih, kayaknya bolos mulu ya di kelas ya. Enggak dong. Curiga nanti Coba kok. IPK gue berapa? Berapa? 3,5. Berapa? 3,8. 3,8 berapa? 3,85 sekarang. Semester kemarin 3,83. Oh, berarti beda satu sama gua. Iya, jadi emang harus balance. Gitu. Benar, berarti dia pintar guys di kelas. Ini hasil nyontek juga GPT ya? Enggak dong. GPT atau Gemini? Ini ada beberapa tambahan ya? Nah, Kak Valnera. Black box. Apa itu? Oh, nggak tahu black box. Nggak tahu, itu Ntar cobain ya. maaf ya guys, saya tim GPT aja guys. Nah, Kak Valnera, ini jadi setiap jawaban itu tadi ada alasannya dan juga pertanyaannya, jadi berbobot banget ya. Jadi kalian bisa tahu kenapa sih pilih itu dan alasannya tuh apa kayak gitu guys. Sudah terjawab ya semuanya. Nah, Kak Valnera, sebelumnya makasih banget udah sempetin waktu datang ke Ngobrol kali ini, udah sharing-sharing pengalaman, tips and triknya, terus kayak gimana caranya ngebangun, semuanya udah di-share ke teman-teman dan ke gue juga. Jadi gue tuh tahu kalau misalnya gue mau mulai bisnis, tapi kayaknya itu nanti dulu aja karena gue kayak enggak. Nah, makasih ya Kak Valnera udah datang. Makasih ya. Nah, oke guys, jadi itu adalah segmen kita kali ini yang asik banget soal bisnis nih. Buat teman-teman yang mau ikut bisnis, ayo boleh ikutin tips and trick dari Kak Valnera, atau kalau mau nanya langsung boleh buka kelas aja sekalian nanti. Buka kelas. Nanti dia mau buka kelas juga guys, kan jangan ikut ya. Nah, oke, segitu aja dari gue Bire, gue pamit undur diri. Bye semuanya.